Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Zahran, silahkan Zahran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekitar. Kemudian yang kedua gotong royong, ya, yaitu kerjasama dan juga koordinasi sosial. Gotong royong kalian nanti dengan teman sekelas, dengan teman sekelompok untuk membuat proyek, ya. Sampai di sini paham? Baik, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik memahami pentingnya mengurangi sampah plastik untuk keberlanjutan lingkungan. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami cara memanfaatkan sampah plastik untuk bisa menghasilkan karya seni. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat poster lukisan dari sampah plastik sesuai desain yang dirancang dan juga nanti harus mempresentasikannya di depan kelas. Semuanya sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, baik ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan pemantik ya. Sekarang kalian buka mentimeternya. Plastik di lingkungan kita. Kenapa perlu? Kenapa kita harus memiliki rasa kepedulian terhadap masalah sampah plastik di lingkungan kita? Silahkan kalian jawab di sini ya, di Mentimeter nanti akan muncul tampil di layar. Sudah bisa masuk semuanya? Oke, ini sudah ada yang masuk jawaban agar lingkungan tetap terjaga atau asri. Ada lagi? Silakan kalian ketik jawabannya ya. Ketik jawabannya di HP kalian masing-masing ya. Nah, kita perlu peduli terhadap masalah sampah di lingkungan kita karena sampah plastik memiliki dampak negatif yang sangat signifikan terhadap ekosistem. Oke, agar tidak terjadi bencana ya. Karena apabila dibiarkan akan semakin banyak yang dirugikan ya dan lain sebagainya ini ya. Berdampak pada kesehatan dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Menurut kalian langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah botol minum atau tumbler, tidak menggunakan sedotan plastik ya? Nah, itu jawaban-jawaban kalian mengapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik di sekolah. Oke, baik, terima kasih ya. Sudah semuanya ya. Nah, kalian simak baik-baik ya video ini. Halo edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut.
Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. Tadi ya kita diskusikan bersama tentang bagaimana sih, tadi kan kita lihat sendiri ya dampak akibat sampah plastik apa saja tadi dalam video tersebut. Bisa terjadi bencana banjir. Yang kedua, Sampah yang tidak dapat dibuang. ya karena sampah plastik itu sendiri sangat susah sekali diurai ya, membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun ya, sehingga mempunyai dampak tentunya yang sangat besar untuk kehidupan. Kemudian yang ketiga, kebakaran. Nah makanya kita harus memiliki kesadaran untuk bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita dengan cara mendaur ulang sampah-sampah plastik yang ada sehingga bisa dimanfaatkan ya. Nah sekarang coba ada nggak yang di sini mau berbagi pengalaman atau pengetahuan terkait sampah plastik di lingkungan kalian? Fahra, silahkan Fahra. Jadi pengalaman saya untuk mendaur ulang sampah plastik ini tentunya menjadikan sampah plastik menjadi ekobrik yang dikumpulkan di dalam suatu botol, dan botol itu kita bentuk menjadi kursi atau enggak asbak. Oke, jadi Fahra punya pengalaman ya bahwa sampah-sampah plastik yang ada dibuat menjadi ekobrik ya, sedangkan ekobrik sendiri bisa dimanfaatkan banyak sekali ya, salah satunya untuk membuat sofa ya, bisa juga untuk membuat rak sepatu dan lain sebagainya. Selain itu ada lagi? Bu, Wijdan, silahkan Wijdan. jadi kalau misalnya buat plastik ini bisa dijadiin kerajinan juga. Itu contohnya bisa kayak kotak pensil dari bekas botol plastik. Ada juga kayak karpet yang dibuat dari plastik yang dipotong-potong dari bungkus kopi. Oke, Wijdan, jadi membuat kerajinan ya, sampah itu dimanfaatkan untuk membuat kerajinan yang mana tersebut. Ya, lihat di sini ada gambar apa namanya? Gambar lukisan yang dibuat dari sampah. Nah, di sini ada bungkus-bungkus sampah dari bungkus kopi ya, dibuat cantik nggak? Bagus nggak? Bagus, padahal itu dari sampah. Nah, ini kalau dijual kira-kira laku nggak? Laku ya, terutama untuk orang-orang yang sangat menyukai seni dan juga para pecinta lingkungan ya. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian agar dia tidak membuang sampah sembarangan. Nah sekarang bagaimana seni dapat menjadi media kampanye lingkungan? Fahra, silahkan Fahra. Untuk mendorong kesadaran masyarakat bahwa sampah itu dapat merugikan semua orang, terutama kesehatan. Oke, jadi kampanyenya mendorong Kesadaran masyarakat. Oke, baik, tadi ya pengenalan materi tentang bagaimana mengelola sampah. Kalian juga di sini sudah bertukar pikiran, berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola sampah di lingkungan kalian masing-masing. Baik, sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah ada kelompoknya ya. Dibagi menjadi 6 kelompok, semuanya silakan bergabung. Kita lakukan kontekstualisasi ya. Kalian melakukan pengamatan dan observasi ke sekitaran lingkungan kelas, di sini lingkungan sekolah kita ya. Kelompok 1, bagian di mana kelompok 1? Di kantin apa yang ada, kalian juga bisa memungutnya sampah-sampah tersebut ya, yang itu nanti akan dijadikan bahan untuk pembuatan kerajinan yang akan kita laksanakan. Sudah siap? Semangat semuanya. Silakan semuanya gabung sama kelompoknya, ayo siap-siap.
Baik, semuanya sudah kembali ke kelas masing-masing ya? Tadi gimana kelompok 1 observasinya? Apa yang kalian dapatkan? Mana kelompok 1? Gimana kelompok 1? Apa yang kalian dapatkan di lingkungan yang diobservasi di kantin? Oke, dari kelompok 1 kita mendapatkan banyak sekali bahan-bahan yang diperlukan, yaitu sampah plastik dari tempat yang kita ditugaskan di kantin, observasi di kantin. Kita mendapatkan lumayan banyak sekali bahan plastik, sampah plastik yang dapat kita gunakan untuk membuat lukisan dari sampah plastik ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Nah, ini nanti tema yang akan kalian ambil apa? Nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya tentang tema yang akan kalian buat dalam membuat poster dari sampah yang akan kalian laksanakan ya. Baik, sekarang kita masuk ke aksi ya. Aksi kita yaitu akan membuat poster lukisan dari bahan sampah plastik ya. Sekarang coba Ibu mau tanya kelompok yang sudah siap, mana temanya mau apa? Kelompok berapa? Oke, kelompok berapa ini? Kelompok Judulnya itu Don't Be a Litterbug, yaitu artinya itu seseorang yang suka membuang sampah tidak pada tempatnya. Tujuan kampanye ini untuk mengurangi orang-orang yang melakukan hal sebodoh itu. Oke, tujuannya nanti agar orang-orang lebih tertib lagi dalam mempunyai kesadaran ya. Sampahnya juga bisa dimanfaatkan ya untuk membuat kerajinan seperti kelompok 2. Bagus sekali, kasih aplaus. Kelompok 1 kami akan bertemakan seekor paus ekosistem laut yang tercemari oleh sampah-sampah yang telah manusia buang ke lautan. Ya, terima kasih. Oke, temanya ini ekosistem laut ya. Oke, baik, ini temanya semuanya mengandung unsur untuk menjaga lingkungan ya. Baik itu lingkungan dari kain kanvas, ada juga yang menggunakan kertas ya. Ini diferensiasi produk namanya ya. Produknya berbeda ya untuk bahan dasarnya. Ada yang kanvas dan juga ada yang dari kertas. Sekarang Ibu bagikan dulu untuk alat-alat tulis yang lainnya. Jangan lupa digaris tepi dulu ya. Nah, silakan sekarang mulai membuat sketsa sesuai dengan tema yang sudah kalian pilih, tema yang sudah kalian tentukan. Dibagi-bagi ya, nanti di LKPD dijelaskan masing-masing anak tugasnya sebagai apa ya, ngapain. Silakan nanti semuanya mengerjakan tugas, tidak ada yang ngobrol sendiri, semuanya bekerja. Ada yang motongin sampah, ada yang membuat sketsa, ada yang bagian ngelem ya. Silakan semuanya sekarang dikerjakan ya. Ada pertanyaan? Nah, di sini di video ini membuat sketsa wajah gambar Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie ya. Nah, itu jadi pertama dibikin sketsanya terlebih dahulu di kanvas ya atau di media yang ada. Nah, tadi dari video yang sudah kalian saksikan ya, bisa? Kira-kira bisa? Bisa. Oke, nah
pertama sekarang kalian tentukan tema, kemudian membuat sketsa sebelum nanti diwarnai atau ditempel dengan bahan-bahan sampah plastik yang sudah kalian siapkan. Nanti terlebih dahulu dipresentasikan ya. Nanti kita tunggu masukan dari kelompok yang lainnya untuk sketsa yang sudah kalian buat. Silakan sekarang sketsanya dibikin terlebih dahulu. Biasanya sekalian ibu melakukan penilaian. Ini kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 2 sketsanya udah hampir jadi. Gimana, mengalami kesulitan enggak? Aman, oke. Ini teh mau bikin apa tadi? Apa artinya, maksudnya? Ini tuh buat orang yang suka buang sampah gitu. Oke, jadi larangan himbauan agar tidak membuang sampah sembarangan ya temanya ya. Iya. Oke, bagus, tidak mengalami kesulitan ya. Alhamdulillah aman. Aman ya, nanti ini berarti pakai sampah-sampahnya ya. Iya. Lukisannya. Nah, ini ada pesannya ya, tulisannya juga. Oke, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sketsa yang telah kami buat. Baik, di sini kami bertemakan ada ekosistem di laut yang tercemari oleh sampah-sampah plastik yang manusia buang ke lautan gitu. Gambar ini menggambarkan seekor paus yang terjebak dalam sampah laut, dan juga digambarkan ada paus yang sedang memuntahkan sampah di permukaan laut disebabkan banyaknya sampah di laut. Sudah. Oke, silakan kelompok lain yang ngasih masukan. Silakan, mana siapa? Lihat-lihat gambarnya udah lumayan bagus, tapi buat backgroundnya masih kurang rame. Jadi saran saya backgroundnya diramein lagi, terus temanya udah bagus. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan nanti. Jikalau sebuah ekosistem laut itu sangatlah indah, jikalau tidak ada sampah yang mencemarinya, maka dari gambar ini memberi kesadaran untuk kita semua bahwa dengan indahnya gambar ini, itu tuh memberi kesadaran bahwa kita harus Program dari kelompok 1 dari segi gambarnya mungkin karena belum selesai, belum terlihat, tapi dari dasar juga udah terlihat dari bagusnya, kreativitasnya udah kelihatan gitu. Dan untuk kritikannya mungkin lebih bisa ditambahkan ornamen atau elemen-elemennya yang di gambarnya. Oke, kalau gitu kita ini dulu ya, kita bisa ice breaking dulu untuk mencairkan suasana. Yang sudah pada pegel bisa berdiri semuanya. Semuanya bisa berdiri ya. Oke, ini semuanya buangannya dari sampah-sampah ya. Oke, cut dulu. Selesai. Nah, ini kelompok 2 belum ya? Oke, tinggal finishing sedikit lagi ya. Seperti biasa sambil ibu nilai ya. Oke, bagus. Yang seringnya dipakein warna gold terus pakai glitter, jadi
Oke, bagus. Silakan lanjutkan ya. Sip color combination. Keren sekali Farha. Ini udah selesai? Oke, kelompok 3 ya. 3 sudah selesai. Ini mah dari ini. Konsepnya kayak Ada ini mulutnya, moncongnya belum ini ya. Ini kan moncongnya meluapkan sampah-sampah ya. iya Ibu. Ya, ini tinggal lagi finishing juga ya. Ya, finishingnya Ibu. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Ibu potong. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ya yang akan mempresentasikan Jangan sebuah jauh banget poster. ke sini. Apa? Sebuah poster. Baik. Di sini bertemakan bebaskan laut dari sampah plastik. Yang dimaksud gambar ini adalah seekor paus yang terjebak dalam sampah laut dan juga digambarkan ada paus yang sedang memuntahkan sampah di permukaan laut disebabkan banyaknya sampah di laut. Di sini mengapa ikan paus memuntahkan semua sampahnya, karena di laut itu memang banyak sekali sampah yang mungkin manusia tanpa disengaja ataupun disengaja membuangnya ke lautan dan menyebabkan ikan-ikan di lautan itu tercemar ya. Ya, baik. Kan ini tuh namanya kayak kampanye plastik itu kan buat bisa jadi seni. Nah, ini gambarnya udah bagus banget, cuman masukan dari aku itu kalau bisa yang gambar paus itemnya digambarinya sama plastiknya lagi biar si plastiknya itu bisa kelihatan banget kan, itu kayak kecil-kecil gitu ya partikelnya yang diisi sama plastiknya. Nah, kalau bisa mah yang pausnya itu diisi sama plastiknya biar kelihatan banget karya seni bahwa itu teh dari plastik gitu. Udah sih dari aku masa gitu. Baik ya, itu tadi masukan saran dari teman kalian ya. Kalau dari Ibu sedikit ya, ini untuk moncong ininya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperkenalkan tentang produk kami yang bertemakan Don't Be a Litter Boom ini. Nah, di sini tuh terjadinya penumpukan sampah di TPA misalkan ya, itu ada tong sampahnya juga. Nah, jadi kan di TPA banyak penumpukan sampah sehingga kita itu memberi slogan Don't Be a Litter Boom. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Itu. Untuk kombinasi warnanya ini menggunakan warna emas dan warna navy blue yang kesannya itu menciptakan kombinasi yang mewah dan elegan. Sudah seperti itu. Di sini menurut nilai artistik dari seni ya. Yang ini tuh dia pakai pola ya, dari segi sayapnya dia memakai garis-garis pola untuk sayap dari sampah-sampah ini digunting dengan pola-pola tertentu ya. Kalau misalkan ini, nah ini mungkin dia secara acak digulung-gulung ditempel-tempel jadi dia jadi 3 dimensi ya, jadi lebih timbul. Kemudian kalau secara ini juga dia menggabungkan lukisan di sini. Ya, ada backgroundnya, kemudian tapi di sananya ditempelkan sampah sebagai daur ulangnya ya. Ini juga bentuknya poster, tapi kalau posternya tidak ada kata-katanya, sepertinya tidak termasuk poster kalau ini. Kalau ini bisa, kalau ini nggak tahu ini dalam hal apa temanya ya. Nah, ini Kartini, ini juga dipola, oke, sama dengan ini. Ini kalau lebih bagus dia pakai background lebih bagus. Nah, itu. Oke, kasih hasil proyeknya ya. Alhamdulillah ke-6 kelompok sudah presentasi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya terakhir ini. Bagaimana pengalaman kalian mengubah pandangan kalian tentang sampah? Mungkin yang tadinya sampah itu adalah barang sampah yang harusnya dibuang ya, barang sampah yang harusnya kalian hindari. Sekarang bagaimana pendapat kalian tentang sampah itu sendiri? Siapa yang mau berpendapat? Siapa? Zahran tentang pandangan untuk sampah yang mungkin awalnya itu barang yang sekedar tidak ada harganya,
kalau kita mungkin bisa dasarnya memiliki skill ataupun bakat dalam mengelola sebuah barang, mungkin dia bakal menjadi apa ya namanya tuh, bisa menjadi seniman dengan bakatnya. Jadi dia lebih bisa percaya diri lagi buat bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bakatnya itu buat lebih terkenal lagi gitu. Bisa memanfaatkan itu dari barang yang awalnya kurang berharga, jadi kalau punya skill jadi bisa berharga gitu. Oke, terima kasih Zahran, kasih plus untuk Zahran ya. Jadi sampah yang tadinya barang tidak berharga, tapi kalau kita bisa mengolahnya dengan mempunyai skill ya untuk mengolahnya, hal tersebut bisa menjadi barang yang bernilai jual tinggi ya, memiliki seni yang tinggi ya. Oke, baik, alhamdulillah semua sudah presentasi ya. Nah tadi jadi yang bisa kalian ambil dari bagaimana pengalaman mengubah mengubah sampah menjadi barang berharga ya, barang yang bahkan memiliki nilai jual yang tinggi. Coba nanti kalian bisa hasil kalian ini diunggah ya, hasil karyanya ke media sosial, mau IG, mau Facebook ya. Nah, coba nanti kalian di situ komentar, tunggu komentar netizen seperti apa ya. Nanti jangan lupa tag juga IG P5 Siktas ya. Semoga ke depan kalian bisa lebih kreatif lagi dalam mengolah sampah ya, sehingga yang tadinya sampah hanya sekedar sampah bisa menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual tinggi. Nah, selain ini ya, kalian juga bisa mengolah barang-barang bekas atau sampah-sampah yang ada. Selain tadi produk kalian tadi poster, nantinya poster itu akan digunakan untuk pameran gelar karya di tema kita. Tepuk tangan semua untuk kita semua ya. Nah, selain poster nanti akan dipamerkan dalam gelar karya, kalian juga bisa membuat kerajinan-kerajinan yang lain ya, seperti nanti dari Ecobrik bisa kalian bikin menjadi sofa ya dari Ecobrik yang sudah kalian bikin nanti. Kemudian dari sampah-sampah bekas itu bisa menjadi karpet ya, bisa menjadi tas, bisa menjadi taplak meja dan lain sebagainya, yang mana itu kalau kita jual itu sudah memiliki nilai jual yang tinggi, terutama untuk orang-orang yang sangat menyukai seni ya, dan juga orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Yang semangat semuanya. Zahran, silakan Zahran. Berdiri Zahran. Baik, mungkin pendapat dari Jangan lupa tetap semangat untuk proyek P5 yang akan datang ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.